Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara melakukan pendaftaran penerimaan peserta didik baru secara online di SMP Negeri 6 Tanjung Selor. Adapun berkas atau file yang harus disiapkan saat melakukan pendaftaran online tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kartu keluarga difoto, ya, kartu keluarganya disiapkan, kemudian disiapkan juga fotonya, difoto dulu ya sebelum kita masuk link. Kemudian akta kelahiran juga difoto, kemudian SKHU atau SKL itu juga harus difoto terlebih dahulu. Kemudian KIP, nah KIP Kartu Indonesia Pintar ini jika ada, jika tidak ada tidak usah, ini juga difoto. Kemudian piagam penghargaan, nah ini salah satu saja piagam penghargaannya jika ada. Kemudian piagam penghargaannya yang paling tinggi levelnya, misalnya tingkat provinsi, kalau misalnya ada tingkat nasional lebih bagus. Kemudian file pas foto, nah pas foto ini foto yang biasa dipakai untuk di KTP, ijazah, atau SKHU. Nah ini filenya harus tersimpan di HP kita. Nah, bagaimana caranya untuk masuk link? Mari kita ikuti langkah-langkahnya. Ya, terlebih dahulu kita harus mengetahui dari mana kita bisa mendapatkan link tersebut. Kita bisa mendapatkan link tersebut bisa melalui FB ya, atau Facebook atau halaman FB SMP Negeri 6 Tanjung Selor. Ya, bisa kita ketikkan di sini SMP, nah seperti ini SMP Negeri 6 Tanjung Selor. Nah, ini dia. Jangan lupa untuk klik suka ya. Ya, kita buka. Ya. Mungkin nah ini FB SMP Negeri 6 Tanjung Selor, kita scroll aja ke bawah. Ya. Kita cari. Mungkin di sekarang belum ada ininya pengumuman untuk online-nya karena ini baru dibuat. Ya, coba kita cari lagi ya. Ya, belum dibuat, tetapi nanti akan kita buatkan pengumumannya. Pengumumannya nanti akan di sini beserta dengan video yang saya buat ini. Kemudian selain dari FB bisa juga melalui YouTube. Ya, YouTube. Nanti di YouTube ini di kolom deskripsinya akan muncul link. Nanti tinggal tekan saja link tersebut. Ya, ketikkan saja. Ya, ini Nur Samsi Sensei. Kemudian buka. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya. Nah, ya seperti ini. Nah, contohnya, nah, kita buka salah satu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita buka deskripsinya. Deskripsinya biasanya ada. Nah, seperti ini. Nah, seperti kemarin, tinggal klik saja atau tekan pilih yang HTTP /form g. Nanti otomatis kita akan diarahkan ke formulir pendaftaran. Tetapi yang ini hanya contoh saja. Nanti bisa lihat di video terbaru saya ya, yang untuk membuat PPDB online. Nah, kemudian selain dari YouTube bisa juga melalui WA. Kita bisa meminta kepada guru atau staf yang mengajar di SMP Negeri 6 Tanjung Selor, atau bisa juga kita meminta kepada orang yang mungkin tahu karena dia sudah dikasih duluan, bisa juga. Nah, contohnya seperti ini, kita buka WA-nya. Nah, kemudian kita buka, nah seperti ini. Nah, ini saya sudah dikirimkan oleh seseorang. Nah, kita tinggal tekan saja. Tekan seperti itu, kita tunggu saja sampai terbuka. Ya, kita akan langsung diarahkan ke web browser kita. Nah, seperti ini tinggal kita isi ya, tinggal kita isi nama lengkap, nama panggilan, dan seterusnya. Ini diusahakan sesuaikan dengan dengan dokumen kita ya, dokumen ijazah SD mungkin, dokumen akta kelahiran, dokumen kartu keluarga, KTP orang tua,
dan sebagainya. Jangan kita mengisi berdasarkan perasaan saja. Perasaan sudah benar, perasaan nama saya begini. Jangan itu, karena kalau misalnya ada kesalahan, nanti semua orang jadi berabe, ya. Pertama, nama lengkap, ya. Ini kita lihat di kartu keluarga atau akta kelahiran dan ijazah. Nama lengkap siswanya. Misalnya siapa ya? Misalnya namanya Muhammad Rifki Mafiro. Ya, ini. Kemudian nama panggilannya ini Kiki. Ya. Kemudian jenis kelamin tinggal centang saja, jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Saya laki-laki. Kemudian NSN. Nah, NSN ini harus dilihat di SKHU SD-nya atau di rapot SD-nya. Itu NSN itu biasanya angkanya panjang sampai 9 digit. Nah, karena ini hanya contoh saja, saya masukkan sembarang. Ya, seperti itu. Kemudian tempat tanggal lahir misalnya 10 Januari 2008. Nah, nomor kakak ini biasanya yang 6464, 6404, 05 dan seterusnya. Sama NIK juga diawali dengan 4405 sekian seterusnya. Nah, ini yang saya bilang tadi, scan kartu keluarga. Nah, ini jadi tidak kalau misalnya kita tidak punya scan atau mesin scan di rumah, tinggal foto saja. Tinggal foto, kemudian kita upload di sini. Nah, ini tambahkan file. Nah, kemudian pilih dari perangkat Anda. Ya. Bisa kita menggunakan langsung kamera. Nah, bisa menggunakan langsung kamera. Langsung foto di kakaknya. Nah, misalnya seperti mana ya? Nah, ini ya dokumennya. Tinggal foto aja langsung. Nah, ini kalau sudah klik OK. Nah, setelah itu klik upload. Tunggu sampai selesai proses penguploadannya. Nah, seperti itu. Ya, kalau ini sudah selesai, berarti sudah masuk scan kita. Alamatnya di mana? Misalnya Selimau. Ini alamat yang jelas ya. Selimau 2, misalnya RT 8, kemudian RW, misalnya RW 3, kemudian jalan Jalan Sunan Giri, misalnya, kemudian Kelurahan Tanjung Selor Timur. Kemudian nomor akta kelahiran bisa dilihat di akta kelahirannya ya. Kemudian ini yang saya bilang juga tadi, tambahkan akta kelahiran. Nah, sama seperti yang kakak tadi, bisa dari kamera atau bisa dari file. Ya. Nah, mungkin dari file bisa. Nah, contohnya ini saja ya, sembarang. Nah, kemudian bisa kita upload. Ya, ini sudah terupload. Nah, ini KIP atau PKH. Nah, KIP, Kartu Indonesia Pintar atau Program Keluarga Harapan, ini jika ada, karena tidak semua punya. Nah, kalau misalnya ada, masukkan nomornya, kemudian kalau juga ada, dipoto, kemudian tambahkan file di sini. Nah, kemudian di sini rata-rata nilai SKHU-nya berapa? Misalnya 89, ya, misalnya 89. Kemudian masukkan juga foto SKHU-nya atau SKL-nya tadi dipoto. Sama caranya, tinggal tambahkan file, bisa melalui kamera langsung atau bisa file kalau misalnya sudah ada di HP kita fotonya. Nah, kemudian di sini nomor HP. Nah, nomor HP ini wajib diisi kalau misalnya kita punya. Ya. Setelah itu klik berikutnya. Pastikan semua yang tercentang yang
bertanda bintang itu sudah terisi semua, berbintang merah terisi semua. Karena kalau misalnya tidak terisi semua, itu kita tidak bisa ke tahap berikutnya. Nah, kalau misalnya sudah, kita klik berikutnya. Dan pastikan data yang dimasukkan itu benar ya. Ya, kita berikutnya, ini kita ke data ayah kandung. Misalnya data ayah kandungnya siapa? Misalnya ya. Kemudian ini misalnya alamat Jalan Imam Bonjol misalnya. Nik ayahnya yang 6404 05 dan seterusnya. Pendidikan terakhir misalnya S1. Pekerjaannya misalnya PNS. Nah, nomor HP-nya kalau misalnya ada 08 dan seterusnya. Setelah itu klik berikutnya. Nah, ini data ibu kandung. Nah, data ibu kandung. Misalnya Sukaisi. Tanggal lahirnya 6 Januari 1970 misalnya. Alamatnya Jalan Pembaruan. Nik ibunya ini dimasukkan 64 04 05 dan seterusnya. Kemudian pendidikan terakhirnya misalnya SLTA atau SMA ya. Pekerjaannya misalnya IRT. Kemudian nomor HP-nya masukin 08 dan seterusnya. Kemudian klik berikutnya. Nah, di sini ada data wali ya. Data wali ini digunakan atau diisi apabila peserta didik tinggal bukan bersama orang tua. Artinya dia tinggal bersama orang lain. Nah, yang ditinggalinya itu yang dimasukkan datanya ke sini, data wali. Nah, tetapi kalau misalnya memang peserta didik itu tinggal bersama orang tua kandungnya, maka ini tidak perlu diisi. Ini di skip saja, tidak apa-apa, langsung ke berikutnya. Nah, kemudian ini data kegemaran siswa. Nih, hobinya ini wajib diisi juga. Hobinya misalnya bulu tangkis, main bulu tangkis. Kemudian cita-citanya jadi atlet bulu tangkis atau atlet SEA Games ya. Kemudian prestasi yang pernah diraih, misalnya juara 1 lomba bulu tangkis tingkat provinsi. Misalnya ya. Kemudian tambahkan file. Piagam yang dimasukkan di awal tadi sama caranya. Tinggal kita klik, pilih file dari perangkat Anda, kemudian bisa pilih dari kamera atau dari file ya. Kemudian yang terakhir ini, pilih salah satu ekstrakurikuler yang ingin diikuti apabila menjadi siswa-siswi SMP Negeri 6 Tanjung Serok. Nah, nanti apa yang akan diikuti apabila masuk di SMP 6? Boleh paduan suara, tenis meja, sepak bola, bulu tangkis, SHT, ini pencak silat SHT, kemudian tapak suci, ini sama tapak suci, pencak silat tapak suci. Nah, ini hanya bisa memilih salah satu saja, tidak boleh memilih salah dua, apalagi salah tiga ya. Ya, misalnya karena tadi juara bulu tangkis, otomatis maunya mengasah kemampuan di bulu tangkis. Klik saja bulu tangkis. Setelah selesai, klik kirim. Ya, apabila sudah seperti ini, otomatis formulir kalian sudah masuk di panitia. Ya, nanti akan dihubungi oleh panitia apabila sudah diverifikasi atau ada data yang salah atau mungkin pula data yang kurang, misalnya fotonya belum terupload atau bagaimana. Nanti bisa mungkin dikirimkan lewat WA atau media yang lainnya. Nah, ini tutorial
pendaftaran online secara online melalui HP. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya kita menggunakan laptop? Nah, menggunakan laptop lebih enak lagi karena gambarnya luas, ya kan? Tetapi sama ya, melalui laptop juga kita harus siapkan dulu berarti dokumen-dokumen yang nanti harus kita upload seperti KK, akte, SKHU, piagam, kemudian foto, kemudian apalagi tadi KIP. Nah, itu difoto dulu pakai HP, kemudian masukkan filenya di komputer kita. Ya, ketemu lagi. Sekarang kita mencoba bagaimana caranya membuka link pendaftaran PPDB SMP Negeri 6 dari Selor melalui laptop ya, atau notebook atau komputer kita. Ya, ini kebetulan tadi sudah buka, kita tutup dulu. Nah, cara mendapatkannya bisa cara mendapatkan linknya bisa melalui YouTube, akun Nur Samsi Sensei atau channel Nur Samsi Sensei, atau melalui Facebook SMP Negeri 6 Tanjung Selor. Kemudian bisa juga melalui WhatsApp web apabila kalian punya link atau sudah dikirimkan link oleh guru atau staf yang mengajar di SMP Negeri 6 Tanjung Selor, atau mungkin dari teman yang duluan mendapatkan linknya. Kita bisa menggunakan WhatsApp web. Nah, kemudian kita buka link yang dikirimkan tadi oleh oleh guru atau teman tadi. Kita klik linknya, ya ini, klik ya. Kemudian kita akan langsung diarahkan ke formulir. Nah, formulirnya seperti ini. Nah, ini sama seperti di HP tadi, kita tinggal isi semua. Ya, kita tinggal isi semua. Nah, misalnya yang ini ya, kita isi nama lengkapnya, misalnya Firda ya, Firda Januar Tika. Kemudian panggilannya apa? Tika misalnya, perempuan. Ya, ini diisikan yang benar nanti ya. Kemudian nomor kakaknya 6400405, nicknya 640405 dan seterusnya. Kemudian ini kakaknya bisa kita klik tambahkan file. Kemudian kita bisa klik atau pilih dari perangkat Anda. Nah, kita pilih misalnya yang mana ya. Nah, kita cari saja fotonya yang sudah termasukkan di komputer kalian. Nah, misalnya kita bisa pilih-pilih ya di sini. Misalnya adanya di picture ternyata ya. Adanya di picture. Nah, anggap saja ini ya. Nah, ternyata kebetulan ada kakak di sini. Kita klik open. Nah, setelah itu klik upload. Ya, ini tunggu sampai selesai, otomatis terhapus sendiri. Ya, begitu ya cara menguploadnya. Kemudian nih alamatnya, misalnya Selimo 1. Nah, Selimo 1 itu ketikan RT-nya RT berapa, misalnya RW-nya RW berapa, kemudian jalannya jalan apa, kemudian kelurahannya misalnya Selor Timur, ya harus yang lengkap ya. Kemudian nomor akta kelahiran ini, kalau misalnya belum punya, dalam proses pengurusan ini boleh dikosongkan ya. Kalau misalnya sudah ada, bisa dimasukkan. Kemudian akta kelahirannya, kemudian di sini nomor KIP-nya jika ada, ini jika ada ya, kata-kata SKHU yang misalnya 90. Kemudian ini foto SKHU atau SKHU-nya masukkan di sini, tambahkan file. Kemudian asal sekolahnya, misalnya SDN 022 Tanjung Selor. Kemudian nomor HP, misalkan nomor HP-nya yang aktif, nomor HP atau WA-nya yang aktif. Nanti sewaktu-waktu akan dihubungi oleh panitia. Ya, kemudian klik berikutnya. Nah, setelah itu
Ini ada data ayah kandung. Data ayah kandung. Misalnya siapa ya nama ayahnya? Misalnya sini Aco. Tanggal lahirnya Bulungan tanggal berapa gitu ya, diisi semuanya. Alamatnya misalnya SP 9, nik ayahnya diisi juga karena hanya contoh jadi sembarang ya. Pendidikan terakhirnya misalnya SMA, pekerjaannya misalnya PNS, nomor HP. Nah, nomor HP orang tuanya ya, kalau ada, kalau tidak ada dikosongkan saja. Klik berikutnya. Berikutnya di sini ada nama lengkap, data ibu kandung, misalnya Sukaisi tadi ya. Kemudian alamatnya Selimau 1. Kemudian nicknya, nik ibunya 6404 dan seterusnya. Pendidikan terakhir mungkin S1, pekerjaannya IRT misalnya. Yang tulis nama WA-nya. Dan break ya, tempat tanggalnya ternyata belum diisi itu ya. Kalau misalnya yang bertanda bintang tidak terisi, maka tidak akan lanjut. Klik berikutnya. Ini data wali tadi apabila kita tidak tinggal bersama orang tua. Kalau misalnya kita tinggal sama orang tua, klik berikutnya saja. Kemudian hobinya misalnya di sini main bola, cita-citanya pemain bola, prestasinya mungkin belum ada. Nah, kemudian pilih sepak bola, klik kiri. Ya, setelah ini otomatis selesai. Ya, mungkin kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, bisa tanyakan di kolom komentar di bawah ini, atau bisa langsung menghubungi panitia pendaftaran yang sudah yang nomornya tercantum di baleho SMP Negeri 6 Tanjung Selor, ada di depan gerbang. Nah, kemudian ini pendaftarannya tidak harus menggunakan HP sendiri ya, tidak harus menggunakan HP sendiri atau komputer sendiri. Kita bisa meminjam ke tetangga atau bisa minta tolong ke tetangga untuk mendaftarkan. Yang penting kita dampingi, kita kasih datanya, misalnya data kakak, kemudian foto, KTP, akte, SKHU atau ijazah dan seterusnya ya. Jadi tidak harus menggunakan HP sendiri. Nah, kemudian karena ini kita dianjurkan untuk jaga jarak, jadi diusahakan kita mendaftarnya secara online semuanya. Nah, tetapi apabila sudah mentok ya, online tidak bisa, kemudian cari pinjaman juga tidak ada ya, tidak ada yang minjemin HP atau komputernya, bisa langsung datang ke SMP Negeri 6 Tanjung Selor, tetapi dengan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan pemerintah. Seperti yang pertama harus menggunakan masker. Kemudian yang kedua, cuci tangan, memakai air plus sabun, yang sudah disediakan di SMP 6. Nah, kemudian sebelum berangkat juga ya cuci tangan ya. Kemudian yang ketiga, jaga jarak, jangan berkerumpul. Jadi nanti sistemnya antri, jadi kita kasih jarak ya. Jadi satu-satu yang dilayani, jangan langsung berkumpul di meja panitia ya. Kemudian yang keempat, pulang juga diwajibkan untuk cuci tangan dulu, baru boleh pulang ya. Tetapi saya harapkan semuanya bisa online supaya resiko penularan COVID-19-nya bisa diminimalisir. Ya, selain itu juga apabila kita menggunakan online, maka biaya untuk transportasi ke sana ke sininya tidak keluar atau tidak mahal. Karena kasihan kalau misalnya jauh-jauh hanya untuk mendaftarkan, sementara dari rumah saja kita sudah bisa.
Tapi apabila sudah memang mentok, tidak bisa online karena medianya tidak ada, kemudian jaringannya tidak ada, silahkan bisa langsung ke SMP 6. Tapi itu tadi harus mengikuti aturan atau protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe dan juga share video ini kepada siapa saja agar informasinya bisa tersampaikan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.